Koki itu menyadari sesuatu yang luar biasa tentang kemampuan pria tersebut dalam menggunakan pisau. Tangannya bergerak begitu cepat hingga meninggalkan bayangan setelah gerakan. Untuk bekerja lebih efisien, ia merebus sup dengan satu tangan sambil menumis dengan tangan lainnya. Setiap gerakannya mengalir dengan sempurna tanpa sedikit pun kepanikan. Lalu tanpa melihat, ia menaburkan biji wijen secara merata di atas hidangan. Pemandangan itu membuat sang koki benar-benar tercengang. Berkat kemampuan memasaknya yang luar biasa, Komandan Kompi membawanya ke ruang makan para perwira. Namun ketika kepala koki mengetahui bahwa pria itu hanyalah seorang juru masak dari pos terpencil, ia langsung menempatkannya di sudut dapur yang paling terisolasi. Para koki lain memperhatikannya dengan penuh ejekan, menunggu saat ia mempermalukan dirinya sendiri. Mendengar komentar mereka, pria itu menolak kehilangan kepercayaan diri. Ia dengan cepat memilih bahan-bahannya dan mulai bekerja. Kilatan pisaunya menarik perhatian semua orang, bahkan kepala koki pun tidak bisa mengabaikan kecepatan luar biasanya. Kedua pihak mulai memasak pada waktu yang sama. Namun, bahkan dengan bantuan sistemnya, pria itu tetap tidak mampu menandingi efisiensi kepala koki. Tak lama kemudian, kepala koki menyelesaikan hidangan akar lotus goreng renyah. Ketika komandan resimen dan beberapa perwira mencicipinya, ekspresi kenikmatan murni langsung muncul di wajah mereka. Mereka terus memuji hidangan tersebut. Sementara itu, pria itu baru saja menyelesaikan bihun tumisnya. Kepala koki berjalan mendekat dan meraih piring itu. Berniat menyajikannya, tetapi pria itu menghentikannya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak mengirim hidangan itu keluar dulu. Masih ada sesuatu yang kurang. Karena penasaran, kepala koki mencicipi bihun itu sendiri. Saat itu juga, semua prasangkanya menghilang. Sebaliknya, ia memberikan nasihat kepada pria tersebut. Jika sebuah hidangan belum memuaskanmu, buatlah lagi dan lagi. Terus sempurnakan sampai rasanya benar-benar sempurna. Hanya hidangan seperti itu yang bisa meninggalkan kesan mendalam. Terinspirasi oleh kata-kata itu, pria tersebut segera mencoba lagi dan lagi. Namun, tidak peduli berapa kali ia membuat ulang hidangan itu, penilaian sistem tetap bertahan di 4 bintang. Meski begitu, ia menolak menyerah. Saat mencari sesuatu yang berguna di lemari pendingin, ia akhirnya menemukan jamur Matsutake premium yang tersembunyi di sudut paling jauh. Mengingat nasihat kepala koki, ia tidak memotongnya menjadi bagian kecil. Sebaliknya, ia dengan hati-hati menyobeknya dengan tangan dan menatanya di atas bihun. Hasilnya langsung terasa. Dengan tambahan Matsutake itu, penilaian sistem akhirnya naik menjadi 5 bintang. Sayangnya, semua percobaan berulang itu telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Para perwira sudah selesai makan. Tepat ketika pria itu berpikir bahwa ia telah gagal menjalankan misinya, aroma khas Matsutake mulai menyebar ke seluruh ruang makan. Komandan resimen mencium aromanya. Tidak mampu menahan godaan, ia langsung mengambil satu suapan. Senyum segera muncul di wajahnya. Kembali di dapur, pria itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tetapi kepala koki tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia diam-diam mendorong hidangannya sendiri ke arah pria itu. Pria itu mengambil satu gigitan. Dalam sekejap, rasanya seolah ia dipindahkan ke sebuah kota yang ramai di bawah langit penuh kembang api. Ia berdiri di depan sebuah bangunan megah sambil menikmati setiap rasa. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah apa yang ditunjukkan oleh sistem. Hidangan kepala koki itu bukan dinilai 5 bintang, melainkan 6 bintang. Barulah saat itu pria tersebut menyadari kebenarannya. Sejauh apapun ia telah berkembang, ia masih sangat jauh dari menjadi seorang koki legendaris sejati.